Assalamualaikum, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Tanti dengan NIM C1051211025 dari Prodi Ilmu Tanah Universitas Sangpura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi batuan beku dan batuan sedimen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi dan Mineralogi Tanah oleh dosen pengampu Ibu Rini Hazriani, SP, MSI. Selanjutnya, mari kita saksikan videonya. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Batuan beku juga disebut dengan batuan igneous. Salah satu contohnya yaitu batu apung. Nah, ini kita ambil contohnya batu apung. Batu apung atau pumice adalah batuan beku yang terbentuk ketika magma tiba-tiba mengalami penekanan-tekanan dan mendingin. Pada dasarnya, batu apung adalah busa padat. Ini cukup ringan untuk mengapung di atas air. Ciri-ciri batu apung yang pertama ringan. Nah, ini rasanya itu ringan. Yang kedua, warnanya putih keabu-abuan. Ini kita bisa lihat. Yang ketiga, memiliki pori-pori. Nah, itu tuh ada yang bintik-bintik, itu pori-porinya. Yang keempat, dapat mengapung di air. 5, tahan terhadap api serta kedap suara. Nah, ini kita bisa lihat nih yang gambar nomor 4 nih, tahan terhadap air. Jadi dia tuh kayak ngapung gitu di air. Jadi mau kita lempar, mau kita kayak lempar dari atas gedung ke air, itu tuh akan tetap ngapung dia. Komposisi batu apung. Batu apung terbentuk begitu cepat sehingga atom-atomnya sering tidak punya waktu untuk menyusun menjadi kristal. Tetapi sebagian besar strukturnya amorf dan menghasilkan kaca vulkanik yang disebut mineraloid. Batu apung terdiri dari silikat dan aluminium. Materi silika dan felsit dapat mencakup riolit, daktit, andresit, phonolit, dan pantelerit, fraksit, dan lebih jarang atau basalt. Pembentukan batu apung. Batu apung terbentuk ketika batuan cair yang sangat panas bertekanan meletus dengan hebat dari gunung berapi. Gas terlarut dalam magma, terutama air dan karbon, membentuk gelembung ketika tekanan tiba-tiba menurun. Nah, itu bisa kita istilahkan dengan kayak kita tuh buka minuman gas. Itu kan kita kocok tuh biasanya tuh. Nah, kalau kita buka kan dia tuh langsung, gasnya tuh langsung nyembur. Nah, itu kayak itu letusan gunung berapi. Nah, magma mendingin dengan cepat dan menghasilkan busa padat. Sementara batu apung dapat diproduksi dengan menghancurkan batu apung. Itu juga terjadi secara alami. Batu apung berbutir halus terbentuk ketika magma yang mengandung konsentrasi tinggi gas terlarut tiba-tiba mengalami penurunan tekanan dan mendingin. Nah, kita bisa lihat nih gambar proses pembentukan batu apung. Selanjutnya, batu sedimen. Batu sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembentukan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Salah satu contohnya kita ambil yaitu batu rijang. Ini batu rijang. Di gambar juga kita bisa lihat batu rijang. Apa sih batu rijang itu? Batu rijang atau batu api adalah batuan endapan silikat troksitalin dengan permukaan licin. Disebut batu api karena jika diadu dengan baja atau batu lainnya akan memercikan bunga api yang dapat membakar bahan kering. Rijang biasanya berwarna kelabu tua, hitam, biru, atau coklat tua. Batu rijang merupakan batuan sedimen yang diklasifikasikan sebagai batuan sedimen non-klasik berdasarkan deskripsinya dengan golongan silika. Batuan sedimen non-klasik adalah batuan sedimen yang pembentukannya berbeda dengan batu sedimen pada umumnya. Pada batuan sedimen non-klasik ini, pengendapan melalui proses kimia, biokimia, dan biologi. Komposisi dan warna rijang. Rijang sebagai modul atau konkresi akan tumbuh dalam massa sedimen di mana pertumbuhan mereka dapat menggabungkan sejumlah besar sedimen di sekitarnya sebagai infusi. Rijang terbentuk dalam berbagai macam warna. Nah, kayak ini nih warnanya tuh coklat tua gitu.
Rijang yang berwarna gelap dapat dihasilkan dari infusi sedimen atau bahan organik. Nama fluid sering digunakan dalam referensi untuk batu rijang yang berwarna lebih gelap. Nama jasper merupakan batu rijang yang berwarna kemerahan atau merah kecoklatan. Ciri-ciri batu rijang yang pertama, warna batu. Rijang memiliki warna kombinasi dari berbagai warna, tergantung dari kandungan mineral lainnya yang ada di batu tersebut. Warna marun, coklat tua, kuning, putih, atau biru tua adalah warna yang sering ditemukan pada beragam jenis rijang. Terkadang warna tersebut menciptakan garis di sepanjang permukaan batu. Yang kedua, bentuk. Rijang dapat ditemukan di alam, entah dalam bentuk lonjong atau di batuan lain atau pecahan dengan sembarang bentuk. Saat kita temukan rijang, umumnya kita akan menemukan bekas cangkang kerang di permukaannya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena rijang itu biasanya kebanyakan tuh di rawa-rawa, makanya banyak. Tuh. Ciri-ciri yang ketiga, berkilap di permukaan batu. Rijang biasanya memiliki kilap natural, seperti ujung pensil. Jika batu tersebut rusak, warnanya akan tampak pucat dan terasa seperti lilin saat disentuh. Proses pembentukan rijang. Rijang dapat terbentuk ketika mikrokristal silikon dioksida SiO2 tumbuh dalam sedimen lunak yang akan menjadi batu kapur. Dalam sedimen tersebut, jumlah yang sangat besar dari mikrokristal silikon dioksida akan tumbuh menjadi nodul yang berbentuk tidak teratur atau konseri silika terlarut terangkut oleh air ke sebuah lingkungan pengendapan. Jika nodul-nodul atau koleksi tersebut bergabung dalam jumlah yang besar, maka akan membentuk lapisan rijang dalam suatu massa sedimen. Rijang yang terbentuk dengan cara seperti ini biasanya sebagai sebuah sedimen kimia. Ini kita bisa lihat proses pembentukan rijang. Video tersebut menjelaskan di mana terjadinya pergerakan magma. Magma yang berada di lapisan astenosfer bergerak dari lapisan bawah menuju lapisan atas, kemudian kembali lagi ke lapisan bawah. Hal tersebut diakibatkan karena adanya arus konveksi. Arus konveksi terjadi akibat adanya perbedaan massa dan juga suhu antara lapisan bawah dan juga lapisan atas. Pergerakan magma ini turut serta mengakibatkan pergerakan dari lempeng benua dan juga lempeng samudra. Lempeng samudra yang menujam di bawah lempeng benua kemudian mengalami pelelehan ataupun peleburan batuan menjadi sebuah lapisan magma. Lapisan magma tersebut kemudian bergerak menuju ke permukaan bumi. Pergerakan magma ini diakibatkan selain arus konveksi juga dilatar belakangi karena terdapatnya gas panas yang menuju ke arah permukaan bumi. Magma yang bergerak ke permukaan bumi kemudian membentuk sebuah pegunungan, yaitu adalah gunung berapi. Gunung berapi yang mengeluarkan magma akan menghasilkan sebuah lava. Lava adalah cairan panas yang berwarna merah yang keluar dari permukaan bumi. Sedangkan magma adalah cairan panas yang berada di bawah permukaan bumi. Letaknya berada pada lapisan astenosfer. Lava yang ada di permukaan bumi mengalami proses pendinginan. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan suhu antara lapisan bumi bagian dalam dan juga lapisan bumi bagian luar. Lava yang membeku kemudian disebut sebagai batuan beku. Hal ini sesuai dengan namanya bahwa batuan beku terbentuk akibat proses pembekuan ataupun pendinginan dari material berupa lava. Batuan beku yang terbentuk dari hasil pendinginan magma ataupun lava dapat juga berubah bentuk menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat hasil proses pengendapan. Sesuai dengan katanya, sedimen itu memiliki arti pengendapan. Batuan beku jika terkena dengan kondisi iklim yaitu berupa curah hujan, dapat kalian lihat pada video ini akan mengakibatkan terjadinya pengikisan batuan. Pengikisan batuan yang lama-kelamaan akan hancur, akan terbawa oleh aliran air dari satu tempat ke tempat lain. Material yang terbawa oleh aliran air kemudian akan mengendap pada wilayah yang lebih rendah.
Dapat kalian lihat pada video animasi berikut ini, di mana material-material kecil hasil proses pengikisan, baik erosi ataupun abrasi, kemudian mengendap pada wilayah yang lebih rendah. Pengendapan ini kemudian lama-kelamaan akan menghasilkan sebuah lapisan-lapisan yang nantinya akan membentuk sebagai batuan sedimen ataupun batuan hasil dari proses pengendapan. Setelah batuan beku akibat proses pendinginan, kemudian batuan sedimen yang terbentuk akibat proses pengendapan, terdapat satu jenis batuan lagi, yaitu adalah batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk akibat adanya proses perubahan antara batuan beku dan juga batuan sedimen, di mana batuan beku jika terkena kondisi tekanan dan juga suhu yang tinggi akan berubah bentuk menjadi batuan metamorf. Begitu juga dengan batuan